Teman, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya teman-teman, terutama apalagi walaupun situasi masih ada COVID, semoga teman-teman masih semangat dalam bekerja, teman-teman juga sehat selalu. Sebelum mulai analisa market pada sore hari ini, aku mau lihat, oh udah pada join ya. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Halo Gabriel Desta, Tokodon, hello. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Hello, hello, hello Emas, hello ini Rijal, hello. Beli token apa ya? Waduh, banyak nih. Oke, sebelum mulai, seperti biasa aku ingin memperkenalkan aku terlebih dahulu. Eh, Perkenalkan, nama aku Brian Oscar. Aku di sini sebagai anak teknikal di Koinvestasi. Asik, anak teknikal banget ya. Oke guys, jadi eh, sebelum mulai teknik analisa pada ini kita tunggu sekitar 2 menit lagi nih sambil nunggu kita ramen Instagram dulu nih. Halo guys, sore. Halo Ajis, halo Michael, halo Yogi, halo. Lagi turun banget ke naik lagi. Nanti akan kita bahas. Sign mana to the moon? Yoi, benar. Shoo, hello, waduh. Hello, pertama aman, saya aman. Kalau kamu gimana Yose? Pokoknya aman kah? Hello, hello Aldi dari Manado. Ya, salam. Hello, hello guys. Hello Deborah. Hello. Oke. Mungkin wah ini udah ramai banget ya, kayaknya udah pada semangat banget nih. Jadi kita langsung mulai aja ya. Sebelum kita analisa chartnya, kita selalu lihat fundamental terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi fundamental itu penting banget ya. Jadi jangan pernah anggap tuh analisa fundamental seperti menganalisa white paper suatu aset kripto ataupun mungkin berita-berita itu tidak penting. Semua itu sangat penting. Oke, aku mungkin bakal jelasin secara makronya itu saat ini kayak gimana. Jadi kita mulai dari US. Kita tahu Amerika itu penggerak ekonomi terbesar di dunia. Nah, jadi di US tuh saat ini tuh bener-bener bisa dibilang ya kondisinya ya gimana ya, ya dibilang sehat iya, tapi dibilang sehat 100% itu juga enggak gitu ya. Soalnya tuh ternyata tuh US inflasinya tuh barusan naik sekitar 6,2% dan itu adalah inflasi terbesar dan juga itu sebenarnya merupakan inflasi terparah juga selama 30 tahun terakhir di Amerika Serikat itu sendiri. Dan juga kalian pasti pernah dengar berita belakangan ini juga bahwa utang di Amerika Serikat itu juga semakin besar dan Amerika semakin sulit mengatasi dalam hal melunasi utangnya teman-teman. Bahkan utangnya itu parah, utangnya itu sebesar 28,4 triliun US dollar dan itu bisa dikategorikan apa ya? Kalau kita ngomong top 10 USA ini, Amerika ini negara nomor satu yang memiliki utang terbesar dan itu sih kalau misalnya Amerika gak bisa cepet-cepet gak bisa melunasi utangnya sih bahaya, bener-bener bahaya banget. Dan kita tahu di China, pasti kalian pernah dengar ya gosip-gosipnya ya, Evergrande. Nah, Evergrande itu ternyata utangnya itu sampai saat ini jumlahnya itu kalau kita akumulasikan itu sebesar 94 miliar US dollar. 19, mohon maaf, 19 miliar US dollar dan itu benar-benar gede banget. Walaupun kabar baiknya adalah Evergrande ini sebenarnya udah membayar utangnya pada bulan November kemarin sebesar 83,5 juta US dollar. Tetapi ya karena ada bunga, ya tentu nilai utang semakin meningkat dong. Dan kalau misalnya ya USA mengalami kesulitan dalam hal membayar utangnya dan juga begitu dengan Evergrande, walau krisis ekonomi mungkin lebih menyeramkan yang akan datang, lebih serem daripada 2008. Dan juga COVID-19 Omicron ini mulai bermunculan. Jadi kalau misalnya, dan pasti kalian udah lihat temanya ya, aku pilih topik market crash 2022 is it real? Menurut aku pribadi sih dengan dikombinasikan masalah seperti ini bisa jadi teman-teman, bahkan lebih menyeramkan dari tahun 2008. Nah, sekarang ini adalah momen yang kalian tunggu-tunggu. Kita lihat chart price Bitcoin terlebih dahulu. Nanti tentunya aku akan sediain waktu buat teman-teman juga kalau yang mau request coin apapun yang mau bantu aku analisain boleh, tapi aku sekarang mau jelasin dulu koin-koin yang top 5 seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana dan juga Binance. Jadi mari kita mulai. Oke, ini aku menggunakan chart daily ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman ada nonton live IG aku sekitar minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, aku ada bilang bahwa worst case skenario nya itu adalah Bitcoin bakal nyentuh ke 40.000 and ternyata benar.
well gak hampir sih, hampir 40.000 dan dia mantul. Dan sepertinya saat ini Bitcoin Bitcoin aja, Bitcoin ini sedang mengalami koreksi dan akan kemungkinan kembali lagi ke area sini. Harapannya kalau misalnya di daily-nya terbentuk sebuah double bottom yang didukung dengan volume yang menurun, maka harusnya secara teknikal dia bisa naik ke atas, dan harapan kita adalah Bitcoin ini bisa naik lagi dan bisa menuju ke all time high-nya di bulan 2022 gitu teman-teman. Tapi di sini ada satu hal yang perlu kita khawatir banget nih gua, jujur. Kita lihat di weekly-nya teman-teman. Jadi mungkin ini akan aku hapus dulu semua. Nah, sekarang aku ingin tanya teman-teman, kira-kira ini terbentuk capetan apa sih teman-teman kalau dilihat dari begini? Ada yang bisa tebak gak teman-teman? Coba kalau bisa dilihat secara weekly nih, ini terbentuk sebuah capetan apa nih di Bitcoin? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 3, ayo. Ada yang bisa jawab kan nih? Ada pattern apa nih teman-teman? Ayo, apa nih patternnya nih? Ya udah, aku akan jelasin aja. Ini di weekly Bitcoin ini terbentuk sebuah pattern yang bernama double top, teman-teman. Nah, masalahnya di weekly ini kita bisa lihat nih ya, dari historinya tuh Bitcoin emang naik parah banget nih secara weekly ya. Apalagi memasuki di bulan Februari, dari Maret 2020 sampai saat ini kenceng naiknya. Tapi ini yang perlu diwaspadai nih teman-teman, ini serem banget. Soalnya ini pakai chart weekly, di sini ada double top. Nah, ini worst skenario-nya sih begini. Ini worst case skenario-nya. Ini perlu dicatat dulu. Kalau misalnya ditanya turunnya bisa sampai kemana, itu bisa turunnya tuh lumayan cukup dalam teman-teman. Bisa di sekitar area 4350 di Fibonacci 1618. Ini seremnya ya. Ini makanya aku bilang kenapa 2022 is going to be a super market crash, baik itu di market kripto maupun di saham, emas dan yang lain-lainnya. Cuman harapan kita itu adalah semoga hal itu tidak terjadi. Nah, mungkin dari aku pribadi semoga, walaupun ini memang ada double top ya teman-teman, walaupun ada double top, semoga dia gak nembus neckline yang ada di sini. Harapan kita ya semoga Bitcoin hanya bergerak sideways, yaitu cuma bergerak di area-area sini saja, yakni di antara harga 30 ribuan US dollar dan di 70 ribu. Dan ini menurut aku range yang lumayan cukup besar, dan semoga dia cuma main-mainnya itu di sekitar sini saja. Aku akan skenario ini secara weekly-nya. Bentar teman-teman, mohon sabar. Semoga cuma bergeraknya begini aja. Nah, kalau begini kan maksudnya masih tenang lah. Atau enggak, udah begini dia nembus lah, dia buat all time high baru, terus koreksi, terus dia ke atas. Harapannya begitu. Tetapi ya, baik lagi teman-teman, resiko yang harus kita hadapi adalah baik kita itu sebagai trader maupun investor, kita harus ikutin arah pergerakan market, karena market always win teman-teman. Jadi ya udah, kalau misalnya market mau turun begini, ya udah seperti aku bilang, kemungkinan harganya bisa nyentuh ke sekitar 4.300-an. Cuma teman-teman, di sini aku gak mau bikin kalian rasa fear atau gimana. Tetapi ya kita hanya bisa berharap semoga double top ini tidak nembus neckline yang ada di harga 30.000 US dollar ini. Harapannya seperti itu. Dan sebelumnya juga aku hampir lupa teman-teman, disclaimer terlebih dahulu. Segala bentuk analisa teknikal maupun fundamental yang baru saja dan akan aku jelaskan di IG Live ini tidak memiliki sifat ajakan, melainkan sifatnya itu hanya untuk edukasi teman-teman. Oke ya, untuk Bitcoin jelas ya teman-teman. Boleh lihat reactionnya terlebih dahulu, udah oke? Gas double top, waduh, ini kayaknya kalau dikasih harga diskon semua pada seneng nih. Jarang-jarang guys kalau misalnya Bitcoin turunnya ke 4 ribuan, wah diskon mantep guys. Oke, sekarang aku akan cek ke Ethereum USDT. Nah, untuk Ethereum sendiri ini aku menggunakan market daily teman-teman. Dan di sini saya analisa menggunakan Elliott Wave, dan saat ini Ethereum masih bergerak di wave antara 3 dan 4 dan membentuk sebuah
pola chart pattern yang ini bernama descending broadening wedge, dan saya masih berharap bahwa Ethereum bisa break dari trennya ini dan menuju ke atas dan menunjukkan all time high-nya di sekitar harga 5.700-an hingga 6.000 teman-teman. Ini untuk Ethereum. Nah, terus sekarang saya akan bahas mengenai BNB. Nah, untuk BNB ini seperti bentuk pola bullish flag teman-teman. Dan ini saya juga ada menganalisa menggunakan Elliott Wave. Dan posisi saat ini Binance sedang berada di wave antara 3 dan 4. Dan harapannya itu adalah wave keempat dan kelima ini sedang dalam OTW ke area sini teman-teman, di sekitar 786. Sekitar 786 hingga 800 di area sini. Harapannya seperti itu. Kemudian kita akan analisa Cardano. Nah, untuk Cardano ini jelas ini downtrend yang cukup kuat. Namun di sini ada area support. Di sini kita bisa lihat ada area resisten ya, dia reject terus kemudian nembus. Ketika resisten yang sebelah sini ditembus, maka dia akan berubah menjadi support. Dan kita bisa lihat di sini ada pola double bottom ya teman-teman, pola double bottom dan didukung dengan volume yang menurun dan akhirnya dia gaspol ke atas. Dan saat ini ya dia lagi terjun cantik teman-teman. Nah, menurut saya karena di sini ada beberapa area pantul, kita bisa lihat di harga pergerakan sebelumnya. Ini resisten support ini sudah ditembus, sehingga ketika support ditembus maka dia akan berubah menjadi resisten. Sehingga saya memperkirakan dia sedang melakukan koreksi. Untuk ada Cardano USDT di time frame daily, dia sedang melakukan koreksi yang didukung dengan volume yang menurun dan harusnya dia bisa masih turun ke sekitar harga $1. Dan harapannya mungkin semoga dia membentuk sebuah pola reversal, either itu adalah triple bottom atau berbentuk inverted head and shoulder, dan semoga dia bisa melakukan kenaikannya kembali. Dan kita bisa lihat ada area resistance-nya di sekitar harga $2,5 hingga $3. Dan yang terakhir adalah untuk Solana USDT. Oke, Solana. Ini juga sepertinya nih koin fans kalian semua. Nah, untuk Solana di sini aku lihat ada sebuah chart pattern di sini ya, di mana di sini ada terbentuk sebuah descending broadening wedge. Nah, di sini sebenarnya ada ini ada salah typo nih. Nah, di sini sebenarnya ada area support nih. Ini ada sekarang harga Solana ada di area support. Kita bisa lihat ya, ini sebelum ada harga ini harusnya resisten yang sebelah sini dia tembus kemudian mantul. Ketika resisten ditembus, maka dia akan berubah menjadi support, mantul kemudian naik. Dan ini sedang melakukan koreksi, dan harusnya ketika harga sudah nyampe di support di sini, harusnya harga bisa melanjut kenaikannya. Minimal resisten terdekatnya itu ada di sekitar 260, dan di area target harmonic ratio-nya itu, golden ratio-nya itu adalah di Fibonacci 1618 di sekitar area 280 hingga 282 US dollar. Nah, sekian dulu nih untuk top 5 koin ya, untuk Ethereum, Bitcoin, BNB, ADA, dan Solana. Nah, dari teman-teman, apakah sebelum aku melanjutkan request koin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Waduh, ini pada komennya apa nih? Sabar guys, sabar. Analisa Matic, oke, SRP, Matic, oke, nanti sabar. Pelan-pelan dulu ya guys, pelan-pelan. Oke, Raca, Matic, oke. Berarti sebelumnya udah paham ya teman-teman? Oke, sabar. Oke, kita mulai dari Matic dulu. Soalnya nih pada requestnya Matic nih. Kita lihat Matic. Nah, Matic ini udah sampai di area resistennya di sini. Dan ini sepertinya teman-teman, kalau kita tarik dari garis sini ke sini menggunakan Fibonacci, harusnya dia nyampe di sini. Area golden ratio-nya di sekitar 2,66, harusnya dia bisa nyentuh sini. Tapi sebenarnya dia sedang melakukan koreksi karena di sini ada area resisten nih. Ini ada resisten
dan ini sebenarnya juga area resisten. Nah, masih ada kemungkinan bahwa ini didukung nih. Ini dia naik, volumenya juga naik. Sehingga ada kemungkinan perjalanannya ada seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Untuk matic. Tapi sekali lagi teman-teman, ini disclaimer ya teman-teman. XRP, oke XRP, sabar, oke. Sebenarnya pada rame banget nih. Waduh, tunggu, sabar. Oke, kita XRP dulu ya. Nah, untuk XRP ini secara overall trend kita bisa lihat ini XRP trennya naik ya, teman-teman. Secara overall trend. Aduh, salah. Overall trend ini dia naik. Dan ini ada false breakout nih, teman-teman. Dan di sini memang kebetulan ini aku gak suka candle ini. Ini candlenya agak serem nih. Dia itu ada nyentuh support di area sini. Ini area support, hampir nyentuh. Nah, karena dia udah nembus area sini, ini area support, di mana area supportnya sudah ditembus sehingga ini menjadi area resisten. Aku ganti ke hijau dulu biar teman-teman gampang ininya bacanya. Ini di sini. Nah, ini lebih jelas, maka harusnya menurut saya ini harusnya dia sudah mantul sini, mantul naik sini, koreksi, didukung dengan volume yang menurun, harusnya dia masih bisa ke bawah sini lagi di area sekitar 0,6 hingga 0,7an. Dan kalau misalnya terjadi sebuah double bottom ataupun bentuk chart pattern yang berbau reversal, harusnya dia bisa kembali lagi naik teman-teman. Karena seperti teman-teman tahu dalam hal analisa teknikal, kita percaya bahwa history repeat itself. Gitu. Doge, oke, Doge, ada yang request Doge ya, Doge USDT. Nah, ini yang worst case untuk Doge, teman-teman. Oke, ini aku akan coba bersihin dulu biar teman-teman nggak bingung. Doge sepertinya ada sesuai dengan trading plan saya, ini yang ini. Nah, yang ini kebetulan sudah di sini teman-teman. Harganya sudah di sini ke bawah. Area sini support sudah berubah menjadi resisten ya. Sehingga harusnya adalah ketika support ini sudah ditembus maka dia akan jadi resisten dan sekarang sedang mantul. Harusnya dia masih lanjut ke bawah ke sini karena di sini ada area support kuat di sekitar 0,05 teman-teman. Di sini. Ini untuk Doge. Alice, oke, hold wait. Alice USDT. Nah, untuk Alice ini kebetulan memang harga sepertinya pas banget nih, ini pas banget sih untuk Alice. Dia itu ada di area supportnya tuh di sini. Ini area support. Dan ini adalah area resisten. Sebentar. Oke. Harusnya adalah ketika Alice setiap kali nyentuh di sini, harusnya arah harganya harusnya sih begini, balik lagi ke sini. Namun dengan syarat selama yang penting harga bisa jadi kembali ke area sini, dan hati-hati aja teman-teman selama harga tidak menembus area support ini. Kalau misalnya area harganya ini sudah nembus support di sini, maka akan ada kemungkinan skenario-nya itu di sini kan ada area support juga nih di sini. Di area sekitar $4 di sini, di bawah sini ya. Dengan syarat dia gak nembus support yang kedua di sini teman-teman, di area sekitar 10-an. Maka skenario keduanya adalah bisa jadi seperti ini, kalau dia nembus begini gitu teman-teman. Ini untuk Alice. Tapi kembali lagi disclaimer ya teman-teman. Sen. Oke, sen.
Waduh, bentar, ini udah banyak juga ya. Oke, matik tadi. Nanti aku akan mulai matik dulu. Cuman ada yang request send ya. Oke, aku akan coba analisa send dulu. Nah, untuk send, saya akan coba analisa dari time frame 4 hour ya. Nah, menurut saya untuk send ini harusnya dia bisa naik ya, harusnya. Karena di sini kita bisa lihat di sini ada polar reversal. Ini ada polar reversal. Dan harusnya ini ada polar reversal ya. Double bottom harusnya begini. Harusnya ya teman-teman untuk send. Apalagi menjelang send kalau nggak salah bulan ini, di akhir bulan ini bakal rilis gamenya. Jadi menurut aku wajar bahwa ketika dia rilis gamenya harusnya harganya melonjak dengan didukung adanya pola descending wedge dan saat ini ada double bottom. Dan di sini juga harga sedang ada mendekati di area support dan dia sedang coba break area resisten kecil yang di sini. Maka bisa jadi kurang lebih skenario-nya seperti ini dan resisten terdekatnya ada di harga 8 US dollar teman-teman. Sudah jelas ya untuk send matik. Oke, ini ada pertanyaan bagus, cuman saya akan coba ngulang matik dulu. Saya akan mulai lagi untuk matik. Nah, untuk matik ini sudah menembus area resisten yang di sini. Ketika resisten yang sini sudah ditembus, maka resisten ini ditembus dan ketika resisten sudah ditembus, maka dia akan berubah menjadi support. Dan saat ini harga sedang melakukan koreksi dan kemungkinan harga koreksi menyentuh di area support sini dan bahwa dia bisa menunjukkan kenaikannya di mana ada resisten paling dekatnya itu adalah di sekitar 2,6. Ini untuk matik ya. Terus dari Oka Krisnat, mana sih yang lebih penting, technical atau fundamental di kripto? Sebenarnya dua-duanya penting. Perlu diketahui baik itu technical maupun fundamental itu penting. Bukan hanya saja untuk di kripto, tetapi di saham itu juga sangat penting. Kalau misalnya kita di saham, fundamental itu orang mempelajari laporan keuangannya. Contohnya seperti price earning ratio, ROE, ROA, profit, loss, segala macam. Lihat laporan keuangan. Bagaimana mereka menganalisa performance perusahaan dari per kuartal ataupun per tahun. Nah, sedangkan kalau di kripto analisa fundamentalnya gimana? Kita bisa lihat either berita secara global, seperti contohnya tadi yang baru saya bilang, kayak misalnya di US inflasinya meningkat, utang US yang juga semakin meningkat, dan juga utang Evergrande yang semakin menumpuk, dan juga karena virus Omicron, atau kalian juga bisa menganalisa dari white contract. Nah, white contract itu menurut saya pribadi itu bisa diartikan sebagai prospektusnya saham lah. Cuman kalau white contract ini tuh bisa dikatakan sebagai prospektusnya aset kripto gitu. Sen tadi udah aku jelasin ya. Ini ada yang masih tanya Sen, saya akan coba ulang sekali lagi. Untuk Sen ini aku akan coba Sen sekali lagi, saya akan menganalisa dari hourly 4 jam. Di sini terbentuk sebuah pattern yaitu descending broadening wedge dan di sini ada pola double bottom. Dan di sini ada support juga, support kuat di sini. Dan juga dikarenakan Sense sebentar lagi akan launching gamenya di akhir Desember ini. Jadi wajar menurut saya dengan didukungnya adanya chart pattern yang seperti ini, maka seharusnya harga bisa naik dan menyentuh lagi ke area resistennya di sekitar harga 8 dolar. Raca, oke. Ini ada request Raca ya, oke. Raca. Untuk Raca, saya akan coba analisa dari 1 jam ya teman-teman. Oke, ini kan tentu ini support ya, dia udah ditembus. Kita lihat di sini aja teman-teman. Kalau misalkan harga mantul di area sini di sekitar 0,46799 ya, dan ini juga volumenya semakin menurun.
Sehingga harapannya harusnya semoga untuk Raca bisa cuan ya. Worst case-nya adalah dia harusnya bisa naik membentuk sebuah double bottom ya. Harusnya naik begini. Saya akan tunjukkan mana double bottomnya, yaitu di sini. Begini harusnya ya. Double bottom naik begini. At least dia koreksi dulu baru dia kembali naik. Yang lebih ini program untuk Raca. Baby Bali di sini ada gak ya? Baby. Untuk Bali belum ada ya, belum masuk trading view sepertinya ya. Belum ada. Untuk Sen tadi saya udah ENJ, oke, ENJ USDT. Saya akan coba dari daily. Nah, INJ sepertinya nih kalau yang nonton IG live saya minggu kemarin nih sepertinya sesuai dengan roadmapnya nih sudah turun karena di sini ada divergence juga ya. Di sini ada divergence ya, di mana di sini harga membentuk higher high dan higher high, sedangkan volumenya menunjukkan di sini ada menurun ya, higher high higher low, sehingga terjun dalam ke sini dan ini harusnya sedang melakukan koreksi teman-teman. Paling enggak dia koreksinya bisa di mana? Di sini ada area resisten kecil di sekitar harga 3,5-an dan harusnya harga paling kurang lebih begini pergerakannya. Ini koreksinya ke sini. Di mana di sini ada support quote-nya itu di harga $1. Ini untuk engine token. Oke. Ada lagi teman-teman. Oke, Habar ya, Habar. Oke, bentar, Habar USDT ya. Oke, nah ini untuk Habar, ternyata di sini sudah keluar dari bearish flag ya teman-teman. Di sini ada pola bearish flag di sini. Biru ini ada bearish flag dan dia sudah breakdown dan turun dan sudah menyentuh di area supportnya. Nah, dan sepertinya ini harga sedang melakukan koreksi sehingga akan ada kemungkinan skenario-nya harusnya seperti ini. Guys, ini mantul. Semoga dia gak mantulnya ke sini ya. Karena di sini ada support kuatnya itu di sekitar area 0,1721. Ini adalah area support kuatnya. Tetapi kalau misalnya harga membentuk pola reversal seperti double bottom atau triple bottom di sekitar harga 2443, maka akan ada kemungkinan sih skenario-nya seperti ini. Saya akan buat skenario satunya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kemungkinan skenario-nya ada seperti ini nih. Begini. Mau cek sini dulu, baru dia naik. Ini adalah untuk skenario pertama untuk Habar. Tetapi skenario yang kedua itu adalah bisa jadi seperti ini teman-teman. Ya begini dulu, mantul, terus ke area support kuat dulu di sini. Mantul lagi, ngebentuk sebuah yang namanya inverted head and shoulder. Baru dia lanjut naik begini. Ini adalah plan kedua untuk Habar USDT ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini mungkin saya akan pilih yang terakhir pada apa nih? INJ tadi sudah dibahas. Nah, Luna. Oke, ini yang terakhir Luna USDT. Belum mau main teman-teman, internetnya lagi lemot nih. Luna. Ya, sepertinya lagi ada gangguan jaringan teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini teman-teman juga, di sini aku mau ingetin terlebih dahulu nih sambil menunggu internetnya lancar. Di sini teman-teman perlu ingat terlebih dahulu, teman-teman harus buat trading plan ketika teman-teman ingin berinvestasi atau melakukan trading di suatu aset kripto. Tetapi juga yang paling penting itu adalah teman-teman harus tahu terlebih dahulu aset kriptonya itu apa sih. Jadi teman-teman walaupun pengen trading di suatu aset kripto, tapi teman-teman juga harus tahu nih aset kriptonya dengan membaca white papernya kayak gitu. Jadi itu yang menghindari teman-teman yang namanya tuh rug pull, yang pasti teman-teman tahu lah ya, yang kasus kalau nggak salah apa tuh Squid Game token ya, yang udah
sampai satu token itu puluhan juta atau taunya di unblockin ke nol. Nah itu kan nggak lucu banget ya. Itu bener-bener pasti yang masuk itu pasti trauma banget ya, karena dari white papernya aja tuh udah ada yang nggak benar gitu. Nah ini udah beres. Nah kita akan coba menganalisa Luna. Nah Luna ini secara daily ini dia udah naik, ini jelas ya trennya naik, dan ini udah ada di all time high barunya di sini. Ini dalumnya cukup mahal nih teman-teman di sini. Sini. Nah, ini dia. Nah, ini kira-kira skenario-nya gimana sih? Bisa jadi aja ini karena ada resisten, dia akan mantul ke sini, membentuk sebuah yang namanya double top. Bisa jadi dia langsung turun. Ini adalah trading plan nomor 1. Tetapi di sisi lain bisa juga dia hanya melakukan koreksi ke area sini, terus kemudian dia naik sini. Anggap aja ya di sini harga udah ada, dia bisa membentuk sebuah high yang baru di sekitar 9287. Ini adalah golden ratio 1618 di sini kurang lebih. Ini untuk Luna. Namun teman-teman juga hati-hati ya, karena di sini kalau misalnya harganya membentuk higher high dan di sini volumenya menurun, itu ada divergence. Jadi kemungkinan Luna bakal siap-siap akan melakukan koreksi atau berubah tren dari bullish menjadi bearish. Jadi menurut aku sekian dulu untuk analisa market pada sore hari ini. Nah, aku di sini mau ingetin teman-teman, pada hari Sabtu nanti bakal ada CoinFest 2022 teman-teman. Jadi jangan lupa untuk join acara tersebut. Nah, bagi yang mau tahu cara daftarnya gimana, teman-teman boleh saja nih langsung ke Instagramnya ke CoinFest, ataupun cek ke IG-nya Koinvestasi, dan juga pergi ke link bio-nya coinvest.id, karena di situ juga teman-teman bakal disediakan link untuk register acara tersebut. Nah, dan juga besok aku akan live juga di TikTok untuk melanjutkan market outlook-nya, dan di situ di TikTok juga aku terbuka juga untuk teman-teman yang mau analisa koin apapun. Jadi mungkin untuk besok live-nya bakal lebih ke interaksi ke teman-teman juga yang ingin menganalisa token apa. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman mau curhat, mau misalnya teman-teman nih lagi, aduh aku stuck di token ini nih, ada solusinya gak ya kok, atau kayak gimana, nanti akan aku coba usahain bantu gitu. Dan juga besok aku live di TikTok, sekali lagi kalian juga follow dan tekan bell notifikasinya kalau ada, follow TikToknya Koinvestasi. Mungkin sekian untuk hari ini teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Stay cuan. Kalau misalnya teman-teman loss, jangan kebawa sedih, jangan drop mentalnya. Karena kalau main di aset kripto atau kita melakukan trading atau berinvestasi di kripto, loss itu merupakan hal yang wajar dan itu adalah resikonya teman-teman. Kita gak selamanya selalu menang, dan juga ya ada menang ada kalah. Tapi semoga bagi yang teman-teman yang nonton ini yang memang lagi loss, sabar, pelajari kenapa bisa loss, penyebabnya apa, dan sering-seringlah melakukan analisa gitu teman-teman, supaya juga kalian bisa cuannya semakin maksimal. Oke, bagi yang menonton terima kasih yang udah join di live IG-nya Koinvestasi untuk analisa market outlook pada sore hari ini, dan sampai ketemu di live TikTok di Jumat besok pukul 8 ya teman-teman. Dicatat pukul 8 di TikToknya Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini kaya masa depan. Have a great day everyone. Salam cuan. Sehat selalu ya guys.